Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahmi Sagala. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu cara membaca jangka sorong dan mikrometer sekrup, tapi kali ini dengan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Jadi karena daring, kita nggak bisa nih anak-anak memegang yang namanya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, dimana biasanya untuk ujian sekolah-sekolah gitu, pembacaan jangka sorong ini sangat penting karena biasanya masuk ke soal itu banyak gitu kan, 1-2 soal atau sampai 3 soal mungkin. Nah, jadi jangan lupa ikutin terus video sampai akhir ya. Oke, nggak usah lama-lama, pertama-tama kita langsung buka aja Play Store atau App Store kalian. Nah, setelah itu kita ketikkan di sini Vernier Caliper Simulator. Itu ya, Vernier Caliper Simulator. Nah, setelah itu kita pilih yang ketiga nih, yang ketiga dari atas, Vernier Caliper Simulator. Nah, jadi nanti tampilan ini sedikit seperti ini nih, tampilannya nanti seperti ini. Jadi nanti kita bisa menjawabnya gitu kan, terus seperti ini ya. Nah, oke, kita install aja langsung. Oke, dia sudah selesai, kita tinggal tunggu aja sampai dia selesai memindai. Ini yang pertama untuk jangka sorong dulu ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia tadi tampilan dari jangka sorong yang kita download tadi ya. Jadi pertama-tama di sini ada tab type. Di sini kita bisa milih ketelitian dari si jangka sorong itu sendiri. Ada 0,02, 0,1, 0,05, 0,1, 0,05. Ini versinya bedanya kita lihat aja kok. 0,02 nih. Dia itu skala non-use-nya dari mulai 0 sampai 1, dimana setiap skalanya ada 5 garis. Terus kalau dia yang 0,1, setiap satu skalanya itu tulisannya 1 garis, 1 skala. Kalau dia 0,05, nah di sini ada dia skala terkecilnya itu 0,5. Ini bisa dilihat ya, dari 0 sampai ke 1 itu ada 2 skala lagi. Nah, terus kalau selanjutnya ini versi 2. Ini versinya aja sih, kayak tampilannya gitu. Yang mana yang enak aja terserah. Nah, terus pilihan tab lagi, hint show ini untuk nunjukin nih garis-garis hasilnya. Kalau untuk belajar nggak apa-apa kita tunjukin dulu, tapi ketika sudah mahir jangan ditunjukin, karena sebagai bukti bahwa kalian sudah paham. Tanpa ditunjukin seperti ini, kalau garisnya yang biru dia menunjukkan skala utama, garis yang merah menunjukkan skala non-use ya. Nah, kalau kita mau matiin, klik aja hint off nih, kan seperti ini. Nah, ini yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian sudah paham, kalian tinggal matiin aja hint off-nya. Nah, setelah itu answer show, ini bisa kita lihat nanti jawabannya ketika dibuat gitu kan. Terus answer off kalau kita mau matikan. Terus ada object show, ini objeknya kalau mau kita nampakin tuh gambar si yang tadi, si warna biru tuh. Terus kalau kita mau buat object off, kita matiin. Di sini ada juga external diameter, jadi seperti video sebelumnya, kalian bisa lihat di atas ini. Nah, di situ fungsi jangka sorong itu ada 3. Yang pertama, dia bisa mengukur kedalaman suatu benda. Di sini ya, di pojok. Ini kedalaman suatu benda. Terus yang kedua, dia bisa mengukur diameter dalam benda. Dan yang ketiga, dia bisa mengukur diameter luar benda. Nah, contohnya nih seperti ini. Kalau dia diameter luar, ada sebuah bola, kita ukur, ya kan? Ini tinggal kita geser aja garisnya. Nih, oke, ini untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Nah, untuk mengukur diameter dalam, nih, ini seperti ini ya. Oke, bisa mau diperbesar bisa, ini diperbesar. Nanti kita tinggal geser aja, gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah mengukur kedalaman div nih ya. Ini bisa diukur lagi, dipanjangin, terus nanti tinggal kita geser aja angkanya, baru dia kelihatan jawabannya di sini. Nah, di sini ada satuannya milimeter nih. Biasanya kalau kita belajar jangka sorong itu satuannya sentimeter, kita tinggal klik aja yang bagian ini. Nih ya, yang disebut tanda panah. Nah, kita klik aja sentimeter, kita pakai yang 0,1, kita langsung mulai aja, kita mau besarin dulu bendanya. Klik yang ada tanda kotak di sini.
Nah, lalu setelah itu kita geser skala noniusnya. Oke, seperti ini. Nah, ingat cara untuk ngebacanya yaitu yang pertama-tama kita lihat dulu. Yang pertama-tama kita lihat dulu angka 0 di skala noniusnya ini ya. Di skala noniusnya. Kita lihat angka 0 di skala noniusnya, lalu kita perhatikan skala utamanya. Kita perhatikan skala utamanya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kita hidupin dulu jawabannya. Hinshaw. Nah, ini. Kita lihat bahwa di sebelah kiri angka 0 itu tepat dia berada pada skala utama yang nilainya 2 cm. Lalu setelah itu kita lihat si skala noniusnya. Skala noniusnya dia itu tepat berada satu garis dengan si skala utama, yaitu pada angka 2. Pada angka 2 ya teman-teman. Nah, terus karena kita tadi gunain yang 0,01 cm ya kan ketelitiannya, jadi kita langsung aja nih kalikan 2 dikali 0,01 cm, sehingga hasil skala noniusnya yaitu 0,02 cm. Lalu untuk hasil pengukurannya kita bisa langsung aja jumlahkan skala utama ditambah dengan skala noniusnya ya. Nah, hasilnya yaitu 2,02. Atau kita tunjukin aja dulu ya jawabannya 2,02. Answer show. Nih, benar ya? Jawabannya ini di bawah yaitu 2,02 ya teman-teman. Nah, kita contohin lagi. Nih. Nah, ini kita lihat dari angka di sebelah kiri angka 0 pada skala nonius, yaitu dia menunjukkan angka 1,3. Jadi di sebelah kirinya ya teman-teman, sebelah kiri dari angka 0 skala nonius. Nah, setelah itu terus kita lihat skala noniusnya yang dia segaris dengan skala utamanya, yaitu bisa kita lihat angka 8. Nah, jadi gimana nih kalau dia skalanya yang segaris ada 2? Kita pilih yang paling pertama muncul ya. Nah, jadi itu kan 8, kita kali dengan 0,01 itu ketelitiannya, sehingga hasilnya 0,08. Lalu kita tambahkan dengan si skala utamanya, sehingga hasilnya 1,38 ya teman-teman. Nah, kita pilih lagi sekarang coba si internal diameter dalam. Nih, bisa kita perbesar, kita geser lagi. Nah, ini untuk diameter dalamnya. Yang di bawah ini untuk mengukur diameter luar, kalau yang atas untuk mengukur diameter dalam. Nah, jadi nggak bisa dibalikin ya fungsi untuk yang diameter dalam, bisa untuk ke diameter luar bisa untuk ke diameter dalam, nggak bisa ya. Nah, jadi bisa kita lihat ini di sebelah kiri angka 0 yaitu angka 1,5. Lalu skala noniusnya yang tepat segaris dengan si skala utama yaitu 0,03. Tinggal jumlahin aja hasilnya yaitu 1,53 cm. Nah, terus untuk kedalaman, nih untuk kedalaman bisa kita panjangin gini. Nah, lalu setelah itu kita geser. Oke. Nah, hasilnya itu jadinya seperti ini. Nih, kita lihat angka 0 di sebelah kirinya. Nih, kita lihat angka 0 di sebelah kirinya itu angka 1,1. Nah, terus skala noniusnya yang tepat berada pada satu garis dengan skala utama yaitu 0,04 ya, tapi kita kali dengan ketelitian dari si jangka sorong ini, yaitu hasilnya 1,14. Nah, setelah tadi ada vernier caliper, sekarang kita lanjut ke micrometer caliper ya. Micrometer simulator. Nah, kita pilih yang open source P6 Singapore. Kita install sedikit ya, cuma 4 MB. Kita tunggu sampai dia terinstall ya teman-teman. Nah, dia sudah mulai terinstall, kita tunggu sampai dia memindai. Aman, katanya kita buka ya. Nah, ini dia tampilannya, mirip-mirip seperti yang tadi ya kan. Kalau tadi jangka sorong fungsinya ada 3. Kalau si micrometer scoop ini fungsinya hanya 1, yaitu bisa mengukur ketebalan sebuah benda. Jadi misalnya nih kita mengukur ketebalan sebuah kertas gitu kan. Di sini juga sama seperti tadi ada hint off, hint show, answer off.
Untuk ngebacanya sama aja seperti tadi. Nah ini ya contohnya. Nah contohnya ini seperti ini, ada gambarnya ya kan. Tadi memperbesar memperkecilnya tinggal geser aja nih seperti ini, yang abu-abu. Lalu kalau untuk menggeser ini ya tinggal klik aja yang warna hijau. Bukan berarti hijaunya ya yang dipakai, tapi yang kita lihat itu ini garis yang ada di sini. Nih. Jadi untuk melihatnya, pertama-tama kita lihat dulu batas angka atau skala yang tepat dia berada di skala nonius. Jadi skala utamanya itu yang kuning, skala noniusnya itu yang hijau ya. Nah, jadi kita lihat dulu 0 sampai 5 itu ada 10 skala. Berarti satu skalanya itu tambah-tambah 0,5. Berarti itu ada 5,5 naik ke atas jadinya 6. Nah, berarti skala utamanya itu 6 seperti di sini ya, bisa dilihat 6. Terus untuk skala noniusnya itu adalah yang ini kita lihat ya. Itu ada 15, 20, 25, 30. Berarti semakin ke atas dia semakin bertambah. Untuk ngelihatnya yaitu tengok nih skala noniusnya dia yang berhimpitan atau segaris dengan si skala utamanya. Jadi bisa kita lihat itu 20, lalu dia ada satu garis di atasnya, berarti 21. Nah, karena kita tadi gunain yang 0,01 mm, ingat ya kalau dia jangka sorong itu cm, kalau dia mikrometer sekrup itu milimeter. Jadi hasilnya 21 kita kali 0,01 hasilnya 0,21. Hasilnya kita tinggal jumlahin 6 ditambah 0,21 yaitu 6,21. Aku contohin lagi ya, aku kecilin lagi. Kita hitung dulu 0,5, 1 untuk di atas, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Nah, berarti skala utamanya itu 4, skala noniusnya yaitu 15, 16, 17, 18. Jadi 18 kali 0,01 yaitu 0,18. Kita jumlahlah hasil pengukurannya menjadi 4,18 mm. Nah, mungkin cukup ini yang bisa aku kasih tahu. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebih aku mohon maaf. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.